5 larangan bagi orang yang berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Istana Ilmu rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Agar pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan baik dan sesuai syariat, maka hendaklah bagi pekurban selalu memperhatikan 5 larangan seputar kurban berikut ini. Yang pertama, orang yang berkurban dilarang salah niat. Niat merupakan induk segala amal perbuatan. Dari niatlah amal perbuatan seseorang dinilai oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, ketika seseorang hendak berkurban, maka niatkanlah ibadah kurban itu hanya mengharap ridho Allah semata, bukan untuk tujuan lainnya. Berkurbanlah seperti Habil bin Adam berkurban. Niatnya baik, persembahan kurbannya juga baik, dan dia berkurban atas dasar ketakwaan, sehingga Allah pun menerima kurbannya. Tapi jangan berkurban seperti Qabil bin Adam berkurban. Niatnya tak baik, persembahan kurbannya juga asal-asalan, dan dia berkurban hanya untuk mengharapkan dunia semata, sehingga Allah pun menolak kurbannya. Yang kedua, orang berkurban dilarang memotong kuku dan mencukur rambut. Larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang ingin berkurban disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, yaitu mulai 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Larangan yang terdapat dalam hadis ini menurut mazhab Syafi'i adalah makruh, bukan haram. Namun begitu, tetap saja lebih utama bagi orang yang sudah berniat kurban untuk tidak memotong rambut serta kukunya sampai nanti selesai menyembelih kurban. Akan tetapi jika terlanjur memotongnya, maka tidak mengapa juga, kurbannya tetap sah dan dia tidak berdosa. Yang ketiga, orang yang berkurban dilarang menjual daging atau apapun dari hewan kurban. Bagi orang yang berkurban, dia berhak mendapatkan 1/3 dari daging hewan yang dikurbankan. Kalau sekiranya dia berkurban seekor lembu dengan berat 80 kg, maka dia berhak mendapatkan sekitar 26 kg daging kurban. Daging kurban yang didapat itu tak boleh dijual dengan alasan apapun. Begitu juga bagian lain dari hewan kurban tersebut seperti kulit, kaki, kepala, tanduk, dan lain sebagainya tidak boleh diperjualbelikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Akan tetapi bagi orang yang tidak berkurban tapi dia mendapatkan daging kurban, maka dia boleh menjual daging kurban hasil pemberian orang lain tersebut. Yang keempat, pekurban dilarang memberi upah penyembelih hewan dari bagian tubuh hewan kurban. Penyembelih hewan serta panitia kurban boleh menerima upah dari pekerjaannya, asalkan upah itu tidak diambil dari bagian hewan kurban. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Ketika itu, Ali mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya, yaitu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Ali saat itu tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.
Dalam hadis tersebut dapatlah kita ambil hikmahnya bahwa upah penyembelih hewan kurban tidak boleh diambil dari hasil sembelihan kurban. Pekurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk penyembelih hewan serta panitia lainnya. Jika pekurban ingin memberi daging kurban kepada si penyembelih atau kepada panitia, maka itu adalah hadiah atau sodakoh, bukan sebagai upah. Yang kelima, orang yang berkurban dilarang menggagalkan hewan kurban yang telah ditentukan. Apabila seseorang telah membeli hewan untuk berkurban, maka dia tak boleh membatalkan ataupun menukarkan hewan kurban tersebut untuk kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, jika kita sudah membeli hewan dan berniat untuk berkurban, maka ada baiknya kita tetap konsisten dengan pilihan kita tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.